Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia adalah juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Salam, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 28 Juni 2024 dengan judul Obat Ilahi. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada saat ini sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu Tuhan untuk belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam buku Ibrani 2 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya. Mari kita ikuti penjelasannya. Ketika orang-orang tidak berada di bawah kendali firman dan roh Allah, mereka adalah tawanan setan, dan kita tidak tahu sampai sejauh mana dia akan membawa mereka ke dalam dosa. Yakub melihat mereka yang menikmati kejahatan. Dia melihat apa yang akan menjadi hasil dari pengulangan dengan mereka. Dan dalam roh dia berseru, "Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permufakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka." Kejadian 49 ayat yang ke-6. Dia mengangkat tanda bahaya untuk memperingatkan setiap jiwa terhadap perkumpulan semacam itu. Rasul Paulus menggemakan peringatan, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-11. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Jiwa tertipu ketika percaya pada kebijakan duniawi dan penemuan-penemuan manusia gantinya percaya pada Tuhan Allah Israel. Dapatkah manusia menemukan penuntun yang lebih baik daripada Tuhan Yesus? Seorang penasehat yang lebih baik dalam keraguan dan pencobaan? Suatu pertahanan yang lebih baik dalam bahaya? Mengesampingkan hikmat Tuhan demi hikmat manusia adalah melihat khayalan yang menghancurkan jiwa. Jika engkau ingin melihat apa yang akan dilakukan umat manusia ketika menolak pengaruh kasih karunia Allah, lihatlah pemandangan di ruang pengadilan ketika masa yang marah dipimpin oleh para imam dan tua-tua Yahudi menuntut kehidupan anak Allah. Lihatlah penderita ilahi berdiri di samping Barabas, dan Pilatus bertanya, siapa yang harus dia bebaskan untuk mereka? Teriakan serak yang diserukan dengan hebat oleh ratusan suara yang diilhami oleh setan adalah, enyakanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami. Injil Lukas 23 ayat yang ke-18. Dan ketika Pilatus bertanya, apa yang harus dilakukan terhadap Yesus? Mereka berseru, salibkan dia, salibkan dia. Injil Lukas 23 ayat 21. Sifat manusia dulu adalah sifat manusia sekarang.
ketika obat ilahi yang akan menyelamatkan dan mengangkat sifat manusia diremehkan, semangat yang sama masih hidup di hati manusia, dan kita tidak dapat mempercayai bimbingan mereka sementara mempertahankan kesetiaan kita kepada Kristus. Selected Message, buku 2, halaman 129 hingga 130. Renungkan lebih dalam, bagaimanakah saya dapat membedakan mereka yang memiliki Roh Kristus dari mereka yang tidak? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan kekuatan, berkat, sukacita rohani bagi masing-masing kami. Pada pagi hari ini kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Kami juga menyerahkan para tim medis. Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat, bidan, para apoteker, dan semua para pekerja kesehatan yang sedang memberikan pelayanan kepada setiap para pasien yang membutuhkan pelayanan yang sungguh-sungguh. Biarlah roh dedikasi yang tinggi, hikmat sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi mereka dengan hikmat dan pengetahuan sorga, agar mereka dapat mendidik setiap siswa maupun mahasiswa, bukan hanya fokus kepada pengetahuan dunia, tetapi mereka juga memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. Pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat, mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dicurahkan dalam pelayanan mereka setiap hari. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, Tuhan berkati mereka, Tuhan hiburkan mereka, berikan mereka juga kekuatan, kesehatan, hikmat, pengetahuan sorga, agar masing-masing mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan penuh sukacita. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur dan juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap, bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.